Rasulullah kemudian menikahi Siti Khadijah dan memberinya 20 unta muda. Saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Dialah perempuan pertama yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak menikah dengan siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Dari Khadijah lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Saat menerima risalah kenabian, Khadijah merupakan orang pertama yang percaya kepada Allah dan Rasul, beserta ajaran-ajarannya. Nabi Muhammad pun tidak menghiraukan berbagai ancaman dan propaganda yang datangnya dari kaum musyrikin. Karena di sampingnya terdapat sang kekasih pilihan Allah, Khadijah dengan setia mendampingi dan memperkuat aktivitas dakwah Nabi, sehingga terasa ringan beban yang diemban Nabi, dan ringan pula menghadapi cobaan apapun yang dilakukan oleh kaumnya. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah kembali ke rumah dengan perasaan takut seraya berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku. Selimuti aku." Maka Khadijah menyelimuti Nabi hingga hilang perasaan takutnya itu. Beliau menceritakan semua yang telah terjadi. "Aku khawatir pada diriku," kata Rasulullah. Khadijah menjawab, "Tidak perlu khawatir, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau orang yang menjaga tali silaturahmi, senantiasa mengemban amanah, berusaha memperoleh sesuatu yang tiada, selalu menghormati tamu dan membantu orang-orang yang berhak untuk dibantu." Khadijah mengajak suaminya menemui Warakah bin Naufal, sepupunya yang memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah dan menulis buku Injil dengan bahasa Ibrani. "Dengarkan sepupuku, kata-kata dari keponakanmu ini," kata Khadijah. "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" tanya Warakah pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya. Warakah berkata, "Ini adalah malaikat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Andai aku dapat bertahan, aku berharap masih hidup ketika kaummu mengusirmu." Rasulullah bertanya, "Kenapa mereka mengusirku?" "Tidak seorang pun yang datang dengan sesuatu sebagaimana yang kau emban ini kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Jika aku masih hidup sampai pada harimu, tentu aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh," jawabnya. Warakah tidak sempat terlibat dalam aktivitas dakwah Nabi, karena keburu meninggal dunia dan tidak sempat mendengarkan ajaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.